Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang, ya, pasti menyentuh kita semua, tapi mungkin jarang kita bahas secara mendalam, perjalanan terakhir seseorang. Kita akan coba pahami gimana Islam, lewat berbagai tata caranya, menunjukkan sebuah penghormatan dan juga kepedulian komunitas yang luar biasa dalam mengurus jenazah. Jadi, pertanyaan ini nih yang jadi intinya. Gimana sih sebetulnya Islam membimbing umatnya untuk memberikan penghormatan yang layak bagi mereka yang telah berpulang? Yuk, kita telusuri bareng-bareng, tahap demi tahap. Oke, kita mulai dari langkah paling awal. Langkah pertama dalam perjalanan ini adalah tentang kesucian. Jadi, sebelum hal-hal lain dilakukan, ada sebuah ritual pembersihan yang mendalam. Ini adalah bentuk penghormatan pertama yang diberikan kepada jenazah. Nah, ritual pertama ini dikenal dengan nama Ghusul Mayyit. Tujuannya sebenarnya simpel tapi penting banget, yaitu untuk membersihkan tubuh jenazah secara menyeluruh. Ini adalah persiapan mendasar agar almarhum atau almarhumah kembali dalam keadaan suci sebelum nanti dibalut dengan kain kafan. Prosesnya sendiri sangat teliti dan penuh perhatian loh. Pertama-tama, bagian aurat jenazah itu ditutup. Terus, semua kotoran atau najis yang ada di tubuh dibersihkan sampai tuntas. Setelah itu, jenazah diwudukan. Ya, sama persis seperti wudu sebelum kita sholat. Baru deh, seluruh tubuhnya dimandikan pakai air bersih dan sabun dan diakhiri dengan bilasan air yang sudah dicampur wewangian seperti kapur barus untuk sentuhan kesegaran terakhir. Baik, setelah tubuhnya bersih dan suci, tahap berikutnya adalah membungkus jenazah. Proses ini disebut mengkafani, dan kain kafan ini ibaratnya menjadi pakaian terakhir untuk perjalanan panjangnya. Prinsipnya sebetulnya sederhana banget, tapi maknanya dalam. Kain yang dipakai itu harus bersih dan warnanya putih. Kenapa putih? Karena warna ini kan melambangkan kesucian. Dan tujuannya adalah untuk membungkus seluruh tubuh dengan rapi, aman, dan penuh hormat. Nah, soal lapisan kainnya, di sini ada sedikit perbedaan nih. Untuk jenazah laki-laki, kain kafan yang digunakan itu minimal 3 lapis. Sedangkan untuk jenazah perempuan, lapisannya biasanya lebih banyak, yaitu 5 lapis kain. Nah, dari sini prosesnya bergeser. Kalau tadi lebih bersifat pribadi, sekarang kita masuk ke momen komunal. Disinilah keluarga, sahabat, tetangga, dan masyarakat luas berkumpul jadi satu untuk mendoakan almarhum bersama-sama. Sholat jenazah ini unik banget loh, beda dari sholat harian yang biasa kita kerjakan. Sholat ini dilakukan sepenuhnya sambil berdiri, jadi nggak ada gerakan ruku ataupun sujud. Ini menunjukkan bahwa fokus utamanya benar-benar tertuju pada doa untuk sang mayit. Strukturnya juga khas, semuanya berpusat pada 4 kali takbir. Setelah takbir pertama, kita membaca surat Al-Fatihah. Setelah takbir kedua, kita bersolawat untuk Nabi Muhammad. Puncaknya ada di takbir ketiga, disinilah doa-doa khusus dipanjatkan untuk jenazah. Dan terakhir, setelah takbir keempat, ada doa penutup sebelum diakhiri dengan salam. Selesai sholat, kita lanjut ke prosesi pemakaman. Ini adalah langkah fisik terakhir, yaitu mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan abadinya. Ada satu prinsip yang penting banget di sini, kecepatan. Jadi pemakaman itu dianjurkan untuk disegerakan, dilakukan secepat mungkin setelah sholat jenazah selesai. Ini adalah bentuk penghormatan, supaya tidak menunda hak jenazah untuk segera beristirahat. Proses penguburannya sendiri ada tata caranya yang sangat detail. Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, terus posisinya dimiringkan ke sisi kanan dengan wajah yang diarahkan ke kiblat. Ya, arah yang sama saat kita sholat. Setelah itu, tali-tali pengikat kain kafannya dilonggarkan, baru deh kuburannya ditutup kembali dengan tanah. Oke, kita udah lihat semua tahapannya satu persatu. Sekarang, coba yuk kita tarik mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Apa sih sebetulnya makna yang tersembunyi di balik semua ritual ini? Jadi, kalau kita rangkum, perjalanannya itu seperti ini. Dimulai dengan disucikan, lalu dibalut dengan kain yang bersih, kemudian didoakan oleh seluruh komunitas, dan terakhir diantarkan ke tempat peristirahatannya. Sebuah alur yang sangat jelas, dan di setiap langkahnya penuh dengan rasa hormat. Nah, kutipan ini benar-benar jadi benang merahnya. Seluruh proses yang kita bahas tadi itu punya 2 landasan utama. Pertama, harus dilaksanakan dengan penuh rasa hormat. Kedua, harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam. 2 hal inilah yang menjadi fondasi dari setiap ritualnya. Sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Dari semua ritual yang sudah diwariskan turun-temurun ini, apa sih yang bisa kita ambil pelajarannya? Mungkin tentang kekuatan sebuah komunitas, tentang pentingnya menjaga martabat seseorang bahkan setelah ia tiada, dan tentang kebutuhan kita semua sebagai manusia untuk memberikan penghormatan terakhir yang terbaik.